35 kali 10 jutaan. 10 lah. Ya, memang kemarin kan 300 something sekian ya, sampai 350. Hampir 350. Ya. Wow. Wow. Sekali lagi sebetulnya kok mahal, Pak? Ya, tadi bilang. Hai Sobat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini kita di Rumah Main Indonesia X Jemvlog. Kita mau membahas mengenai kolam koi yang ada di Rumah Main. Jadi nantinya di Rumah Main ada ketambahan pond koi, khusus koi, dan memang kita membangun kolam ini dengan sangat proper. Makanya bisa terlihat nanti sistem yang dibangun dan juga segala sesuatu yang dipersiapkan itu luar biasa, mumpuni untuk melakukan pemeliharaan koi. Jadi kebetulan Om Ade dari Semarang datang untuk kontrol proyeknya di sini, karena memang yang mengerjakan kolam ini Om Ade dari Blast Koi. Jadi kita mau nanya lebih detail, karena gue melihat secara kasat mata tuh nggak ngerti ini pipa kemana, cucuk kemana, cucuk sana, cucuk sini, ya kan. Nah, kita nanti langsung tanya aja sama Om Ade-nya. Oke? Jadi kita lihat proses pengerjaan ini dulu. Nah, Sobat Jemvlog, jadi ini areal pengerjaan untuk pond koi-nya. Di sini sudah ada Om Ade dari Blast Koi. Nah, Blast Koi Semarang. Yang saya ke Jakarta ini. Wah, balik gantian. Ini ya. Nah, isi dong. Oke, sip. Nah, ini yang ini udah mulai kelihatan nih, ya kan? Nah. Pengerjaan berapa lama ya total ini, Om? Ini jalan 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Di handle oleh Om Ade. Yes. Dari kolam menteng sampai filtrasi dan juga sampai kosmetik. Estetikanya, casingnya lah. Casingnya ya. Nah, jadi nggak cuma hanya di sana nanti teman-teman, di areal sini juga ya, semua ini full. belum beres nih. Kalau secara progres ini 80% lah, Antoni. 80%. Kalau di atas 70% udah kelihatan bentuknya. Oke. Tadi kan Kocun, beliau pun begitu turun, wih iya udah. Kita akan bahas mengenai apa yang dikerjakan di sini dan juga kenapa banyak pipa malang melintang. Kalau teman-teman tadi lihat sinematiknya, itu banyak malang melintang pipa-pipa pemipaannya ya, dan segala macam di balik dinding ini, di dasaran tank ini gitu kan. Nanti akan dijelaskan secara detail fungsi-fungsinya itu di channel YouTube-nya Rumah Main. Oke, kita bahas itu di Rumah Main. Ya, cuman kita secara umum kita bahas mengenai ini dulu. Nah, kita melanjut dari yang kita konten di tempat Om Ade. Nah, ini secara kontur, secara kemiringan dan segala macam, ini benar-benar nampak banget ya miringnya ini. Ya. Jadi seperti yang saya pernah jelasin waktu Antoni ke Semarang, bahwa ikan koi itu adalah salah satu ikan air tawar yang jumlah produksi kotorannya paling banyak dan cepat. Jadi setelah makan dia langsung buang kotorannya cepat. Nah, dasar kolam ini seringkali jadi masalah, yang membuat sisa-sisa kotoran dari ikan itu tidak bisa cepat masuk ke filter. Bisa jadi parasit, bisa jadi bakteri. Kadang ikan koi itu nakal, dimakanin sendiri lagi. Akhirnya jadi virus, ada istilah namanya dropsy, yang sisinya mekar kayak nanas. Itu sebetulnya sering makanin kotorannya sendiri. Karena bakteri timbul dari situ. Saking rakusnya itu koi itu. Nah, makanya fungsi dari bottom drain atau sedotan bawah ini itu harus menyesuaikan bentuk kolamnya. Bahkan ini kita kemarin upgrade lagi, ada 3 ibaratnya bottom drain backup. Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama yang 4 dulu ini. Nah, kenapa kok letaknya seperti ini? Kalau Antoni dan teman-teman lihat, kolam ini bentuknya agak semi bujur sangkar. Tidak terlalu memanjang sekali. Kalau dia memanjang sekali, kita bisa sentral di tengah.
main kemiringan, ya kotoran bisa harapkan tersedot ke situ semua. Siap. Tapi kalau ini cuma saya kasih di tengah, pasti yang sisi kanan kiri ini akan banyak kotoran stuck lah, intinya nggak bisa masuk ke BD-nya akan lama. Siap. Makanya kita buat ibaratnya bertahap 4 di sentral tengah seperti ini. Ini pun tidak benar-benar kiri dan kanan itu sama, ada maju mundur. Betul. Kenapa seperti itu? Karena kita ngikutin alurnya arus. Siap. Alurnya arus juga, jadi ini kolam ini nanti akan airnya muter searah jarum jam. Dengan adanya pergerakan arus ini, arus bawah maupun arus atas, kita berharap bahwa kotoran yang akan ada di area kolam ini, dasar kolam manapun itu akan cepat sekali masuk ke BD. Seperti itu. Nah, satu lagi, kemarin kita kan ibaratnya air terjun ini kan cukup lebar nih. Kita setting air terjunnya ini natural. Air terjunnya di mana nih, Om? Ini tuh nanti keluar di sela-sela batu semua tuh. Kemarin saya sudah sempet tes, nanti cuman itu masih tes untuk apa ya, jatuhnya air lah. Nanti saya kirimin. Cuman belum terpasang lumut, ini udah ada lumutnya kan lebih keren kan, lebih wow. Nah, itu kan ibaratnya nanti ketemu di fusernya atau yang untuk membran aerasi oksigennya, itu kan cukup panjang, hampir sekitar 3,5 meter. Siap. Nah, biasanya kotoran itu kalau udah masuk ke diffuser di gelembung yang udara begini, itu muter-muter di sana terus. Di bawahnya kita kasih tambahan 3 lagi BD. Tuh. Supaya yang area yang nanti nyangkut di dekat air terjun dan di dekat diffuser yang oksigen aerasi itu bisa masuk cepat juga ke 3 titik itu. Nanti itunya kita cabut, kita kasih kecil-kecil seperti ini juga. Kayak seperti ini. Ya. Nah, itulah yang utama di kolam, yang kita berbicara yang ada di dasar. Siap. Nah, nanti yang ngambang ke atas gimana, Pak? Yang kotorannya melayang gimana? Ada yang namanya skimmer nih. Nih 1. Ini belum kita pasang ya. Kemudian 2 ini. Ya, itu pun juga letaknya kita perhitungkan supaya waktu airnya circle muter seperti ini, skimmer 1 dan 2 ini nangkepnya bisa berurutan. Bisa estafet. Betul. Ya? Contoh, kalau cuma saya kasih 1 di sini doang, pasti kurang. 1 di situ doang, pasti kurang juga, gitu. Kalau misalkan ini kan berarti ada arus-arus juga ya? Betul, ini arus nih, ini arus, ini arus, itu arus, atasnya lagi arus. Nah, arus ini juga kita buat berseberangan supaya muter tadi, Antoni. Tapi muternya nggak kelihatan, muternya kasat mata lah, nggak kasat mata lah. Tapi intinya secara airnya itu circle. Ya, harusnya ada. Jangan sampai membuat pusaran berarti ya? Jangan, kalau pusaran biasanya nanti timbul ria air yang di permukaan sehingga ikan koinya kurang jelas. Nah, padahal kita kan selalu mengutamakan customer ini untuk menikmatin ikannya sejelas mungkin, seklir mungkin, sebening mungkin. Kan seperti itu. Gitu. Siap. Ini udah nggak sabar banget untuk bisa melihat. Berarti kalau ini kalau nanti diisi dengan koi-koi quality, oke sekali. Dan ini standarnya sudah standar yang premium, dalam artian premium secara spek kolam maupun spek filter. Meskipun filter nanti kita akan bahas di Rumah Mayin. Tapi intinya kolam ini bisa untuk kapasitas sehari sampai 2 kilo pakan. Pemberian makannya. Pemberian pakan dengan jumlah ikan maksimal 18 ekor, ukuran maksimal 60 cm. 60 cm. Berarti kalau misalkan sudah ada yang membesar, kita mesti kurangin dikit ya, jumlahnya ikan yang dikurangin atau pakannya yang diturunin. Jadi intinya begini, kita goalnya yang mau dikejar dulu di awal ini seperti apa. Kemarin Rumah Mayin kan sudah bilang kita ikan juga nggak mau banyak-banyak, tapi yang penting quality. Betul. Dan kenapa diputuskan ke 18 supaya jumlah angkanya angka bagus kelipatan 9 seperti itu. Oke. Ya sekali lagi itu nggak ada kewajiban sih, cuman masalah apa ya, masalah tes selera dan percaya nggak percaya aja seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai budgeting juga di akhir video. Cuman aku mau bahas sedikit tentang pipa-pipa yang ada sedikit di sini nih. Kalau secara detail nanti mungkin boleh di channel YouTube-nya Rumah Mayin. Tapi ini yang kayak robot-robot ini apa ini mumpung kebuka nih. Nantinya kan ditutup decking kayu seperti ini ya. Dan ini decking kayunya juga bukan ulin yang standar. Ini ulin yang rustic, harganya sampai 2 kali dari kayu ulin. Bedanya apa ulin rustic? Secara alurnya nih. Yuk. Nih. Dia punya serat seperti ini. Ini seratnya bukan serat yang rusak ya, dia benar-benar alur serat yang dibuat secara alami itu. Dan dia secara umur, usia, tua, tingkat kekeringan ini juga udah lama. Nah, kenapa? Supaya sekali lagi
kesan ini kan saya menghadirkan tema hutan tropis nih di ruangan ini. Oh, oke. Nanti kalau udah jadi semua, saya jamin Anthony dan teman-teman apalagi rumah main masuk ke sini tuh nuansanya langsung wow, beda langsung gitu. Oke. Karena mengingat saya beban juga di Anthony. Oh enggak, jangan dibuat beban Om. Iya, waktu rumah main kontak kita ini saya tahu udah dengar rumah main ada Anthony, ada Cak Hairi Lasio, ada Pak Nekenso, ada Jeffrey juga kan ya settingannya. Wah, itu maestro-maestro semua. Kalau saya bikin kolam yang cuman biasa-biasa di sini malu dong kita kan ya, makanya kita juga berusaha mengikutin lah untuk secara kelas maupun estetiknya. Nah, ini yang pertama kelebihannya kalau untuk pakai yang plastik ini, secara penampakan estetik ini lebih mewah. Oh. Ya kan, coba di zoom agak deket nih. Oke. Ya kan. Nah, yang kedua secara kekuatan untuk diijak dia nggak gampang melengkung, nggak gampang ngolet, juga lebih kuat. Jadi ada fungsi kekuatan dan fungsi estetiknya. Estetiknya, ya, betul. Kemudian warnanya ini juga nggak perlu di finishing cat apapun, tinggal dibersihin, kemudian di coating bening aja. Ini udah naik sendiri seratnya. Gitu. Nah, kita balik ke sini Om. Ya. Ini ada pipa-pipa, kenop-kenop. Ini udah kayak robot ini sih. Nah, teman-teman, sebuah kolam yang tadi sudah kita setting untuk alur pemipaan bottom drain, skimmer, arus dan lain-lain, akan tidak bisa berfungsi maksimal jika tidak didukung dengan filtrasi yang mendukung juga. Oh, oke. Nah, makanya ada istilah bahwa katanya piara koi itu repot, bahwa koi itu rewel, bahwa kalau bersihin filter koi itu capek. Nah, itu kita ibaratnya patahkan semua di sini. Nah, nanti kita ke depannya juga kita akan eksekusi langsung bersih-bersih. Nah, saya buktikan, tadi saya udah kasih catatan juga ke Adit, kostum juga, bahwa backwatch rutin hanya seminggu sekali. Ini hanya cabut satu pipa yang ini nih, teman-teman. Oke. Nah, nih contohnya tuh. Oh. Air sudah langsung kebuang, dan relnya juga kita buatin supaya kalau balikin pipanya ini sudah ada relnya, cet. Nah, udah nggak usah cari-cari. Nggak usah cari-cari. Kadang kan ada yang sampai mau balikinnya susah sekali kan. Ini istilahnya ibaratnya backwatch stopper. Oke. Ya. Nah, sebulan sekali yang ini. Oke. Yang mekanik yang Japmet. Nanti kita sambil lihat di sana ya. Siap. Yang ininya setahun sekali, 3 ini. 3 ini setahun sekali. Udah kayak Imlek ya, setahun sekali. Tapi tetap juga harus diperhatikan yang tadi saya bilang, maksimal ikan 18 ekor, maksimal pakan 2 kilo. Jangan dilanggar gitu, karena hitungan ini semua udah kita setting untuk kebutuhan itu. Oh, siap. Gitu. Nah, ini penop-penop ini berfungsi untuk apa, Om? Saya aja jujur nih baru kali ini pasang pemipaan baik untuk pompa, BD, aerasi itu kita udah setting rapi semua. Betul. Ini pipanya pakai kasnya Mayin semua nih, merah darah. Tiwa. Ya, keren ya. Saya juga dari beberapa proyek yang kita bikin, memang saya juga suka sekali estetiknya ini. Sekali lagi, meskipun ini nantinya tertutup filter, kita punya goal bahwa kalau waktu maintain kolam ini, waktu bersihin filter, itu kita juga enak lihatnya gitu loh. Bukan kita waktu buka filter terus dalamnya berantakan gitu. Nah, ini juga mendukung juga, jadi sebenarnya untuk pemipaan ini bukan cuma sekedar estetik semata. Ada fungsinya. Karena UPVC ini, karena ini di semi-semi outdoor dan juga pasti akan berlumut di kolam. Akuarium aja berlumut, gimana kolam. Ini mendukung karena memang pipa ini susah untuk ditempel atau dihinggapi sama lumut. Jadi flow air jauh lebih kencang, teman-teman. Gitu. Makanya biarpun yang nggak kelihatan itu yang kemarin ada di bawah-bawah, yang tertanam konstruksi, tetap menggunakan pipa ini karena dilihat dari fungsinya. Memang bonusnya adalah estetik. Tapi kita nggak lari dari fungsi. Fungsi utamanya harus diutamakan juga. Betul. Nah, ini dengan sedemikian. Wow, ini kan udah sampai ada perencanaan mungkin buatnya nih itu. Nah, Anthony mungkin kan udah pernah main ke beberapa kolam koi. Nah, memang Blaze Koi ini punya goal bahwa yang bagus itu bukan cuman kolamnya, bukan cuman ibaratnya filternya, tapi estetika yang mendukung ini pun ini harus ibaratnya punya nilai yang lebih. Ya, supaya kadang saya lihat beberapa penghobi itu mengalami kejenuhan karena ikan mungkin makin besar makin bagus, tapi kolamnya itu doang. Ibaratnya secara casingnya atau estetiknya kan banyak yang kotak-kotak biasa. Apa nggak salah sih sebetulnya. Tapi intinya di rumah main ini saya punya PR bahwa ini harus jadi nuansa yang benar-benar kita nongkrong di sini ini hidup betah gitu. Betul. Iya. Nah, jadi itu juga masih dalam pengerjaan. Masih kurang dikit nih, ya. Ini yang paling mahal nih. Logo. Ini yang paling mahal nih. Ini udah mulai mahal banget. Ini kemarin vertikal kayu scape yang untuk area ini saja, ini hampir 40 juta. Untuk di sini kayunya, ya? Kayunya. Ya, yang ini kemarin sekitar 15-an. 15 jutaan. Ya. Jadi bayangin hanya
kita satu komponen tutup filter dan estetik yang dinding aja itu udah sekitar 55 juta. 55 juta. Di luar ininya ya? Di luar ya, belum batu-batuan dan yang lain-lain. Tanaman kemarin ini kita hampir 10 jutaan sampai tanam ke sini. Si Kamboja ini. Kamboja fosil ya. Tingginya hampir sekitar 4,5 meter ini. Gede. Oke, ini masih disanggah ya, Om? Masih disanggah karena ini tanam baru, kita takut nanti kalau dia nggak kuat, tumbang atau apa. Ini memang, memang agak mengganggu estetik, tapi ini memang harus dipasang seperti ini sekitar 2-3 bulan ke depan. Sampai akarnya benar-benar. Sampai akarnya kuat, ya. Tancap, ya. Nah, jadi semua dikerjakan menggunakan perencanaan dari Om Ade, dan semua sudah tergambar di sini dan dikerjakan sesuai dengan rencana dan planning ya, Om. Betul. Tidak diterka-terka. Karena bahaya kalau diterka-terka ini. Ya, meskipun tetap kita utamanya adalah di kolam dan filtrasinya tadi. Ya. Wah, ini kalau kayak begini-begini teman-teman mau buat budgeting nih, Om. Iya. Mungkin mau buat di rumahnya. Nanti di tengah ini ada logo Rumah Mayin Fit Jamvlog. Nah, tengah ini supaya orang lihat sini juga, wah ini temanya keren ini ya. Nah itu butuh budget berapa, Om? Kalau misalkan mau buat yang ini ya, kalau seperti ini dengan spek sekali lagi secara media filter, secara konstruksi full core beton, secara estetika seperti ini kurang lebih 10-an lah, kurang lebih ya. 10 per meter kubik. Ya. Berarti kubik ini, itu dihitung dari tonase kolam plus filter. Plus filter. Ya. Tapi sudah include dengan sekitarnya. Kalau ini tonase total berapa, Om? 35. 35 ya. Kali 10 jutaan. 10 lah. Ya, memang kemarin kan 300 something sekian ya, sampai 350. Ya. Hampir 350. Ya. Wow. Sekali lagi sebetulnya kok mahal, Pak? Ya, tadi bilang mau diirit-irit bisa gitu loh. Bahkan budget setengah itu pun bisa, tapi ya jangan mengharapkan dengan dapat estetik yang seperti ini. Gitu. Antoni kan tahu sendiri lah. Kayu fosilnya diganti, usia Kambojanya diganti yang lebih muda. Ya, batu-batunya juga diganti mungkin batu yang murah atau buatan semen. Gitu tapi secara flow dan sistem semua akan dibuat standarnya seperti ini. Cuma beda dari materialnya aja. Betul sekali. Karena ini balik lagi ke selera masing-masing lah ya, Om. Dan standar setiap orang kan beda-beda. Mungkin teman-teman punya standar yang jauh di atas ini. Bisa juga. Butuh yang lebih parah dan lebih mantap daripada ini bahannya bisa. Contoh nih ya, saya mau ambil simple aja. Semua tanaman yang tropis ini kita ganti tanaman bonsai. Itu per meternya bisa 20 juta. Iya. Bayangin Antoni satu bonsai berapa kan? Ya mau yang dari kecil, medium sampai bonsai utamanya yang gede. Nah, itu baru tanamannya, belum nanti yang lain-lain kan. Jadi sebetulnya sekali lagi memang harga ini harus kita sesuaikan dengan spek-spek barang yang kita pakai juga. Karena memang untuk tumbuhan-tumbuhan ini kita pilih yang memang nggak gitu. Betul, ini tahan panas, tahan hujan, mau kering, mau ibaratnya kena air, mau apa, dia awet lah tanamannya, nggak rewel lah seperti itu. Makanya kan tanaman-tanamannya juga tanaman itu masih agak kotor, nanti kita, kalau udah disiramin bersih nanti keren. Menyala deh. Apalagi ditembak lampu mayin nanti itu. Di tengah sini nanti kita setting lampu mayin 3 titik. 3 titik? Ya, ngarah ke bagian kolam sini dan tengah. Udah nggak sabar sih deh. Kemarin aku tuh numpang nikmatin semenjak dari rumah Om Ade kan. Udah kebayang tuh ikan-ikan yang bulky menyala-menyala gitu. Jadi aku sekarang konten koi. Asik kan ya tapi ya. Numpang nikmatin punya orang, Om. Iya. Nanti kita bisa menikmati bersama teman-teman di sini. Bisa lihat barang-barang di sini sambil dengar suara air, ngelihat ikan, lihat pemandangan. Jadi semuanya bisa tercipta dan bisa kita nikmati bersama di Rumah Mayin Indonesia featuring Jamvlog. Dan di sini menghadirkan dari teman-teman praktisi seperti Om Ade dan teman-teman yang lain yang udah berkarya di sini untuk bisa bersama-sama kita nikmati bersama. Yes, gitu. Thank you banget juga kesempatannya Antoni dan Rumah Mayin. Ini target minggu depan udah running. Udah running ya? Udah running final. Jadi air sudah terisi semua, air terjun udah estetik beres. Cuman sekali lagi untuk kesiapan masuk ikannya kita butuh waktu seminggu mundur lagi. Oke, berarti nanti ini butuh perendaman menghilangkan zat-zat kimia. Betul sekali. Itu menggunakan PK. Enggak. Kalau ibaratnya pembersihan dan lain-lain paling sehari aja. Itu pun hanya semprot-semprot. Perendaman, Om? Perendaman nggak usah, karena sebelum dicat kan kita udah tes uji perendaman. Maksudnya menghilangkan kimia-kimia cat. Nah, itulah nanti salah satu hebatnya sistem filtrasi kita dan flow yang kita udah ukur. Dengan yang pertama kita masukin air tangki gunung. Langsung, Om? Langsung. Ya. Ayo. Nah, nanti kita akan buktikan aja. Ya, karena memang sebetulnya gini, ada yang pakai depok pisang, ada yang pakai inilah, ada yang pakai PK, ada yang pakai kaporit. Tapi sekali lagi itu tidak ada kewajiban, sekali lagi tergantung kita. Contoh nih, kalau cat kita mungkin pakai yang murah, yang keringnya lama dan mungkin minyaknya tinggi sehingga kadarnya
kimia dan lain-lain itu susah untuk hilang, mungkin perlu dilakukan itu. Tapi ini cat juga pakai Mowilac yang terbaik, yang waterproofing, yang dia juga tidak terlalu banyak kandungan minyak. Bahkan kalau dipegang begini ini hampir nggak ada. Ini tadi baru dicat itu udah kering. Iya, udah kering. Iya. Tadi baru beneran baru dicat. Kan? Ya, nah sekali lagi kan saya juga kurang hafal pakai tipe-tipenya apa, tapi orang sipil saya udah paham semua. Memang standar cat kita itu, makanya kita pede setelah bersih semua langsung running final. Yang penting bersihnya benar-benar. Betul, ya. Deep cleaning. Ya, semingguan lagi ikan udah siap masuk seperti itu. Jadi nggak perlu direndam PK dan segala macam. Aman udah. Aman, kita udah standar seperti itu udah berkali-kali juga. Aku teman-teman penasaran nggak sih ikan apa yang nanti kita mau bawa datang ke sini ya kan? Habis itu nanti berenang-berenang di sini, wah itu enak banget sih teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman, update dari Rumah Mayin. Sudut yang berbeda lagi. Yes. Nanti masih ada lagi Megateng lagi. Wah, jadi, iya. Kita terus-menerus sebenarnya di sini, pelan tapi pasti ya. Dan saya salut lah, kalau saya bilang di Indonesia mungkin Rumah Mayin ini dan Jamvlog satu-satunya yang menghadirkan pecinta ikan air ini bisa kumpul di satu showroom ini loh. Gila loh ini, mulai dari aquascape, predator, goldfish, koi, udah lengkap arwana kan ya. Pokoknya kalau kesini udah komplit ya, ibaratnya one stop shopping ini di sini, komplit lengkap semua ya. Mantap. Bisa kalau misalkan dulu zaman bandel itu one night stand. Iya. Oke. Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini bersama Om Ade. Kalau teman-teman ada yang mau lebih detail dan segala macamnya mengenai kolam dan segala macam, konsultasi dulu sama Om Ade. Bisa aku izin cantum kontak-kontaknya di sini lagi. Terima kasih. Maaf Om, sebelumnya ada salah cantum contek. Kontaknya ada salah cantum gitu. Nanti aku cantum di bawah sini kontak yang benernya. Jadi teman-teman bisa langsung ke Om Ade-nya ya. Yes, thank you banget. Siap Om. Makasih juga waktunya. Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jamvlog dan subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye.